Ketika berteriak Allahu Akbar, lalu kemudian berteriak merdeka, saat itu dalam satu hembusan nafas kita bercerita tentang agama dan kebangsaan. Orang yang berteriak Allahu Akbar, dia bukan anti nasionalisme, dan orang yang berteriak merdeka, dia bukan anti agama. Sekarang bertemu dua fobia, satu fobia nasionalisme, yang satu fobia agama. Duanya saling penuh kecurigaan dan ketakutan. Kalau ada orang yang berteriak Allahu Akbar, jangan-jangan ini anti Indonesia. Ketika ada orang berteriak merdeka, jangan-jangan ini anti Islam. Maka sesungguhnya dalam teriakan Bung Tomo terdapat dua kalimat itu. Dalam satu teriakan dia berkata Allahu Akbar, dalam teriakan itu juga dia berkata merdeka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Alhamdulillah, saya tidak memviralkan. Sehari setelah itu viral ketika saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggerek bendera, memasangkan bendera di dinding sekolah tertinggal di kampung pedalaman di Provinsi Riau. Maka orang-orang yang memfitnah ini sesungguhnya mereka tidak punya paket 2 giga. Tonton itu banyak-banyak YouTube. Bagaimana kami menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai ke pedalaman. Bagaimana hebatnya negeri ini. Bagaimana orang yang di dalam sana tidak dapat melihat internet, tapi kita sampaikan ini negeri kita, ini bendera sudah lapuk harus diganti, kalian harus menyanyikan lagu kebangsaan. Karena sekarang kita bukan lagi krisis kelaparan karena sudah kenyang, tapi krisis cinta tanah air. Alhamdulillah malam ini kita dipersatukan semuanya. Ketika berteriak Allahu Akbar, lalu kemudian berteriak merdeka, saat itu dalam satu hembusan nafas kita bercerita tentang agama dan kebangsaan. Orang yang berteriak Allahu Akbar, dia bukan anti nasionalisme, dan orang yang berteriak merdeka, dia bukan anti agama. Sekarang bertemu dua fobia, satu fobia nasionalisme, yang satu fobia agama. Duanya saling penuh kecurigaan dan ketakutan. Kalau ada orang yang berteriak Allahu Akbar, jangan-jangan ini anti Indonesia. Ketika ada orang berteriak merdeka, jangan-jangan ini anti Islam. Maka sesungguhnya dalam teriakan Bung Tomo terdapat dua kalimat itu. Dalam satu teriakan dia berkata Allahu Akbar, dalam teriakan itu juga dia berkata merdeka. Merdeka tidak menafikan Allahu Akbar, dan Allahu Akbar tidak menafikan merdeka. Tiap datang tuduhan bertubi-tubi, 2 hari setelah itu pasti Allah Ta'ala menggantinya dengan ganti yang luar biasa. Dulu saya dituduh anti NKRI, sehari setelah itu langsung diundang oleh Mabes TNI. Viral. Saya dituduh tidak termasuk dalam 200 ustadz yang direkomendasi. Sehari setelah itu langsung diundang oleh Hakim Agung. Padahal saya tidak pernah minta undang, diam-diam saya SMS WA, tidak ada. Begitu juga dengan ini. Terjadi penolakan tausiah saya di suatu tempat, tidak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Lalu kemudian saya diundang hari ini. Banyak orang khawatir kalau saya ceramah. Kalau saya pergi ceramah, dihadang, gak boleh datang. Untuk apa? Menghadang saya itu untuk apa? Saya tidak mau. Untuk apa? Ketika saya berkata, perjuangkanlah ini dengan tanda tanganmu, perjuangkan kebaikan dengan kekuasaan, disangka orang saya mau mengiklankan diri saya. Enggak mas, saya enggak mau. Saya hanya ingin menjelaskan kepada umat bahwa kalau kau ingin berbuat sesuai dengan apa yang kau bisa. Kalau engkau bisa sebagai guru TK, ya kau didik anak-anak di sana. Jangan sepelekan guru TK. Artinya apa? Jangan kau katakan pisau silet itu tidak tajam karena dia tidak bisa memotong batang kelapa. Dan jangan kau katakan kampak itu tumpul karena dia tidak bisa mencukur kumis. Semuanya ada porsinya masing-masing. Datang seorang Arab Badui, dia ambil kambing, dia jatuhkan ke tanah, dia asah mata pisau di depan mata kambing. Nabi marah, aturidu antumita mau taatin. Apakah kau mau buat kambing ini mati berkali-kali? Apa maknanya? Menteror kambing saja tidak boleh, apalagi menteror anggota legislatif. Enggak boleh. Menteror kambing saja tidak boleh, apalagi menteror ustaz.
Gitu caranya, jangan sebut ustaz dulu. Makadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Maka ketika ada diberikan Allah kesempatan untuk beramal, beramallah. Tentu sesuai. Kalau semut amalnya, ya bawa 1 butir gula. Semut hitam, bawa 1 gula. Tapi kalau engkau seekor gajah, ya bawalah 1 batang kayu balak yang besar. Sesuai dengan kemampuanmu. Gajah engkau, ya bawa balak besar. Semut engkau, bawa 1 butir gula. Tapi kalau ada gajah bawa gula, keterlaluan. Gajah apa namanya itu? Gajah fakir. Aku gajah bakhil. Aku ceritakan tentang diriku. Kawan tidak merubah menjadi lebih sayang, dan musuh tidak akan berubah menjadi cinta. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku, bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong Ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Idza sa'altumullah, kalau kau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Kalau minta sama Allah jangan yang pinggiran. Kalau minta itu target utama, minta itu yang atas. Minta, ya Allah, masukkan aku dalam jannatul firdaus. Begitu. Targetnya harus 100. Bahwa dapat 10, ya enggak apa-apa. Jangan 10, dapatnya 1. Target tertinggi. Oleh sebab itu maka ketika kita menargetkan amal saya harus banyak, jangan ada yang kosong hampa daripada amal. Siapa lagi amal yang paling banyak kalau bukan orang-orang yang mewakili rakyat? Maka ketika dia bisa memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa, dijaga umat ini dari ateis, dijaga dari LGBT, tidak ada agama yang bertuhan. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, satupun agama yang bertuhan tidak ada membenarkan itu. Tapi ketika itu bisa dipertahankan, diperjuangkan, selamat anak bangsa, maka ini perjuangan yang luar biasa. 73 tahun kita merdeka, masih tetap bertahan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah masih bertahan besok lusa? Tidak ada kepastian. Semuanya tergantung hari ini apa yang kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah, umat Islam ramai. Hari besar non muslim di tempat yang lain ramai. Artinya apa? Orang masih bertuhan, orang masih percaya kepada Allah, orang masih memegang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang menjadi bentengnya, siapa yang menjadi pemerakarsanya, siapa yang menjadi security-nya, siapa yang menjadi benteng pertahanannya. Kita berdoa MPR, orang-orang yang mengemban ini tetap istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Sekarang kita pakai sistem demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Suara yang paling banyak, suara yang benar. Oleh sebab itu maka tidak boleh ada anak bangsa yang golput. Setuju? Tidak boleh. Dia harus memilih. Gunakan suaramu. Dalam ujung jarimu kau bisa menunjukkan kekuasaanmu. 1 batang lidi tidak bisa buat apa-apa. Botol yang dia usir patah. Tapi kalau sapu lidi yang besar, jangankan botol, maling dia pukul mati kontak. Apa maknanya? Suara-suara kebaikan, orang-orang baik, orang-orang bertuhan harus memilih orang yang bertuhan. Kenapa? Karena orang yang berhantu tidak akan mungkin memilih bertuhan. Sekarang di zaman edan banyak orang yang tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tuhan. Maka yang bertuhan, yang berketuhanan yang Maha Esa harus bersuara, harus memilih. One man, one vote. 1 orang, 1 suara. Begitu saya sebut vote, langsung datang vote. Vote ini makanan. Vote kaki. Tapi yang saya maksud adalah VOTE. Vote. One man, one vote. 1 orang, 1 suara. One man, one choice. 1 orang, 1 pilihan. Gunakan telingamu. Dengar baik-baik. Siapa dia? Bagaimana track recordnya? Bagaimana program kerjanya? Gunakan matamu. Pandang baik-baik. Lihat wajahnya, lihat gambarnya. Kira-kira sama tak antara wajahnya dengan gambarnya? Saya tidak menunjuk gambar yang lain. Gambar saya aja. Kalau sama, pilihlah dia. Berarti tidak ada pencitraan di antara dia. Apa maknanya? Integritas, kejujuran, kerja, perbuatan, amal, bukan NATO. No action, talking only. Ini Ustadz Somad ngomong no action, talking only. Nampaknya dia terus yang ngomong dari tadi. Ada orang-orang yang memang disuruh ngomong. Siapa contohnya? Guru.
dosen, ustadz, khotib, maka khotib jangan sampai dikatakan no action talking only. Nanti dia naik ke atas nggak ngomong, ya nggak ada khutbah Jumat. Tapi ada orang yang nggak boleh ngomong, dia tidak boleh ngomong, dia harus kerja. Siapa itu? Tukang. Tukang nggak boleh ngomong. Kalau ada tukang di rumah ibu nggak boleh ngajak dia bicara, ngobrol. Itu batu nggak jalan-jalan. Maka penggunaan kata ini harus pada tempatnya. Nah, parlemen diambil dari kata parler. Parler artinya bicara. Orang Prancis menyebut parler. Saya tidak bisa bicara Prancis. Saya bisanya bicara Inggris dan Arab. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Parler artinya bicara. Parlemen, orang yang dipilih untuk bicara. Makanya jangan heran kalau orang yang di hadapan kita ini selalu bicara. Karena kita memilih mereka untuk bicara tentang kesusahan kita, tentang keresahan kita, tentang kegelisahan kita melihat anak bangsa. Siapa yang bicara? Mereka lah yang berbicara tentang itu. Memang beberapa kali kita dikirimkan foto tentang anggota parlemen yang tertidur. Tapi tidak ada di antara mereka yang lain-lain. Mereka bicara. Kenapa? Karena mereka memang kita pilih untuk menyalurkan segala aspirasi kita. Kelak saatnya semua akan ditanya. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah orang yang bertuhan, pilihlah orang yang memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa. Pilihlah orang yang menebarkan kedamaian. Pilihlah orang yang menyemangati kita dengan musyawarah. Pilihlah orang yang menebarkan keadilan bagi seluruh Indonesia. Bukan orang yang memporak-porandakan, yang menyusahkan, yang menyuburkan radikal, yang menyebabkan terorisme, yang menghancurkan persatuan dan kesatuan. Hari ini kita bisa bersama dalam bingkai merah putih. Kita bersama dalam kesatuan. Kita bersama dalam ulang tahun MPR RI. Apa maknanya? Kita ambil kebaikan-kebaikan, kita tebarkan keberkahan keselamatan. Maka insya Allah kita sebagai mayoritas, sebagai orang yang banyak, sebagai orang yang dituakan, ada manusia ini yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung. Kalau berjalan didulukan dia selangkah, kalau ke atas ditinggikan dia seranting, kalau batang pokok kayu dijadikan dia tempat bersandar, kalau akarnya dijadikan dia tempat bersila, daunnya dijadikan tempat bernaung. Itulah pokok yang bermanfaat. Makanya dalam Islam diajarkan, kalau ada orang yang memotong pokok kayu yang bermanfaat, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir kau potong, sebatang pohon sidir kau potong, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalamu dalam api neraka jahanam. Sebatang pohon sidir kau potong, sebatang saja. Bayangkan ada orang yang akan bernaung di bawah. Islam mengajarkan tanamlah, tanamlah. Betapa ketika pesawat akan landing ke bawah, kita lihat hijau, Masya Allah. Tapi di beberapa tempat kita lihat kuning, terbakar, asap naik ke atas, terganggu orang banyak. Sebatang pohon kau potong, disungkurkan kepalamu dalam neraka. Bagaimana dengan berhektar-hektar, beratus hektar? Kau sudah menyebabkan kerusakan paru-paru, kau sudah menyebabkan binatang mati. Bahkan ular sawah yang semestinya memakan makanan tikus, memakan makanan yang bisa dia makan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Orang yang sedang manen sawit pun dimakannya. Saking kan dia sudah kehilangan makanan. Harimau sudah naik ke jalan raya karena rumah mereka dihancurkan. Maka oleh sebab itu, ini kebersamaan untuk menjaga keutuhan, untuk menjaga keselamatan. Jangan ada lagi kerusakan. Zaharal fasadu fil barri, kelihatan kerusakan di lautan, di daratan, bima kasabat aidin nas, akibat dari perbuatan besar dengan segenap potensi alam sumber daya manusianya. Maka memerlukan ke depan, kalau kita berkelahi, tercabik-cabik, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, apa yang dapat kita lakukan di masa akan datang? Lalu saya